concern Anda dari sisi dumping ya Pak ya, as long as fair trade, it's okay begitu ya. Nah, memang kondisinya seperti apa untuk dumping ini sendiri di dalam negeri permasalahan ini? Adakah case-case yang mungkin Anda ingin sampaikan begitu sehingga ini betul-betul terasa dampaknya oleh para pelaku industri di dalam negeri? Kalau dari playing field yang sama tentu kita siap juga karena kita industri ini sudah cukup lama, sudah 30 tahun di Indonesia. Namun dengan adanya situasi yang saat ini dilakukan unfair trades, kita juga sudah melakukan juga melalui KADI, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, kita meminta untuk lakukan penyelidikan. Karena itu melalui instrumen trade remedies. Dan indikatifnya itu jelas dan itu sudah membuahkan hasil. Memang terjadi. Jadi harga di negara mereka dibandingkan mereka ekspor ke Indonesia bervariasi. Lebih murah antara 10 sampai 30%. Lebih murah mereka ekspor ya. Jadi memang kelebihan stok dari mereka, kelebihan kapasitas ya buang ke Indonesia. Nah hal itu yang sementara kita sendiri bahan bakunya sama dengan mereka, teknologinya sama. Jadi kalau melawan dumping ya artinya kan unfair trade. Nah kita harapkan tuh direset kembali seperti layaknya biasa diterapkan misalnya anti dumping atau safeguard. Jadi kita mengajukan ada 3 trade remedies. Pertama adalah polipropilin kopolimer, kita lajukan anti dumping. Yang kedua adalah safeguard. Jadi adalah tindakan pengamanan untuk LDPE. Karena kapasitasnya sudah swasembada dalam hal ini dengan tambahan dari industri anggota INAPLAS yang terakhir mereka tumbuh. Kemudian saat ini juga ada startup lagi pabrik polipropilin juga anggota INAPLAS, keduanya ada di Cilegon, juga sama baru tumbuh tapi tidak beroperasi 100%. Jadi mereka hanya jalan sampai 60-70%. Oke, jadi pengaruhnya juga berpengaruh kepada utilitas produksi? Iya, utilitas otomatis turun. Jadi tidak hanya mestinya tumbuh yang 5% itu, mestinya di-grab oleh nasional, tapi faktanya tidak. Jadi importnya yang naik, local supply-nya yang turun. Iya, dan tadi berpengaruh juga kepada utilitas ya? Iya, jadi utilitasnya turun, sementara keekonomiannya adalah 90% industri kimia. Jadi karena itu ada 3 parameter kita mengajukan trade remedies. Pertama, kita rugi, kemudian kita tidak bisa tumbuh, dan kemudian juga kita juga tidak tumbuh dan kemudian menjadi ancaman juga, dan pertumbuhannya jadi lambat. Untuk menyelesaikan permasalahan ini kan pastinya dibutuhkan kerjasama lintas kementerian lembaga, lintas instansi, begitu ya, termasuk juga seperti apa suara-suara ini disampaikan termasuk oleh asosiasi sendiri, begitu ya Pak ya. Nah, ekspektasi kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah, langkah cepat yang bisa diambil oleh pemerintah ini seperti apa begitu, dan ketika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, apa yang nanti harus ditanggung begitu ke depannya, kerugian yang akan terjadi ke depannya? Ya, untuk menjawab tantangan yang timbul ini, pertama kami lakukan inovasi-inovasi, efisiensi, dan kemudian juga efisiensi dalam arti produktivitasnya meningkat. Kemudian kita mengharapkan juga support daripada pemerintah untuk dapat segera mengeksekusi langkah-langkah trade remedies yang telah kita ajukan, yang 3 komponen tadi. Karena itu harus cepat. Kalau tidak kan nanti akan pengaruh ke seperti industri-industri lain yang duluan sudah kolaps. Nah, yang ketiga adalah bagaimana juga pemerintah memberikan suatu insentif kepada kita, baik fiskal maupun kebijakan-kebijakan insentif lainnya, supaya kita dapat bertahan di dalam situasi yang tidak baik-baik saja, mungkin sampai 2030 barangkali dengan situasi yang cukup memberikan tantangan. Tapi saya yakin dengan adanya pemerintah baru ini ya, pemerintah Pak Prabowo bersama tim yang kuat, hal ini akan memperhatikan bagaimana ketahanan nasional terkait dengan industri dalam negeri yang telah menciptakan juga lapangan kerja, terus kemudian mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ini yang kita harapkan. Baik, apakah ada aturan khusus begitu yang saat ini diterapkan dan ini bisa menjadi celah untuk tadi dumping dan ingin kembali direview tentunya oleh pemerintah? Iya, sebelumnya sudah ada Lartas 36 waktu itu, tahun 2023. Termasuk 12 HS Code produk petrokimia yaitu polyolefins. Namun itu dianulir sehingga timbul Permendak 8 itu tidak ada lagi. Jadi dapat dibilang tidak ada lagi barrier by tata niaga, pengaturan import yang timbul untuk dapat menanggulangi impor.
Nah, tentu kita harapkan pemerintah dapat bijak dalam hal ini melihat bagaimana mempertahankan ketahanan nasional seperti ini sehingga tidak hanya investasi yang kita naikkan, tapi ketahanan industri dalam negeri juga tetap dapat bertahan. Nah, yang kedua adalah technical barrier. Technical barrier hampir kita juga tidak ada, makanya kita ajukan adalah SNI, kemudian juga halal dan lain sebagainya. Instrumen-instrumen yang kemungkinan yang berifatnya itu adalah technical barrier. Ya, tapi itu masih dalam proses, belum kelihatan dampak yang ada. Sementara negara lain itu sangat cepat, ya, seperti layaknya negara lain itu sebagai benchmark baru-baru ini Brazil misalnya, mereka sudah menerapkan biaya masuk anti dumping itu terhadap Amerika dan Kanada memberikan anti dumping 25%. Terus kemudian Philippines juga melakukan safeguard terhadap high density polyethylene, tapi nilainya kecil 2%. Tapi akhirnya pabriknya kolaps juga. Akhirnya tidak bisa berjalan dan bangkrut. Terus kemudian ya China sendiri menerapkan safeguard juga kepada safeguard dan anti dumping. Kalau nggak salah itu dari negara Cina dan kemudian Eropa kepada plastik-plastik yang engineering plastik. Itu bahkan tinggi, antara 35-75%. So, jadi artinya perlindungan terhadap industri nasional itu bukan suatu hal yang baru. Dan itu banyak dilakukan, dan itu juga sesuai dengan aturannya WTO. Nah, kita harapkan ini secepatnya pemerintah untuk dapat mereview kebijakan-kebijakan ini dan untuk perlindungan industri dalam negeri. Kenapa? Karena di situ ada tenaga kerja yang ada di situ kan. Kita perlu tenaga kerja. Nah, kemudian juga isu steel import, karena itu menghemat devisa. Investasi juga begitu investasi ya, juga untuk menjadi kepastian pasar. Kalau kita baru begitu ya. Baru kita kan perlu kepastian pasar. Iya. Kalau kita nggak jelas pasar, pasti investasi juga ragu-ragu. Oke. Tapi dari insentif investasi, saya pemerintah sudah cukup fair dalam hal ini memberikan tax holiday, terus kemudian juga ada kebijakan-kebijakan juga mengenai harga gas murah, walaupun saat ini supply-nya juga masih kurang konsisten. Baik.